Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Afwan Arif, analis Finex Berjangka. Ya, Mas Afwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Seperti apa transaksi komoditas hingga sore ini? Komoditas apa yang paling banyak ditransaksikan, Mas Afwan? Pergerakan komoditas sampai sore hari ini masih terlihat bergerak secara bervariatif. Kita lihat emas bergerak turun sejak awal sesi Asia setelah beberapa waktu yang lalu mencetak rekor tertinggi di 4 bulan terakhir. Penurunan emas ini sendiri dipengaruhi oleh data ekonomi Amerika yang cukup optimis mendorong harapan dan memicu ketakutan akan inflasi yang terus berlanjut. Lalu kita juga melihat ada Olein yang masih bergerak naik sampai sore ini, melanjutkan penguatannya sejak awal bulan Juni lalu, walaupun ada kondisi lockdown di Malaysia selama 2 minggu ke depan, tetapi terlihat tidak terlalu berdampak negatif terhadap pergerakan Olein itu sendiri, di mana pergerakan Olein mengikuti kenaikan harga minyak kedelai yang juga menguat sejak beberapa waktu yang lalu. Lalu kita lihat juga ada kopi juga mengalami kenaikan, di mana harga kopi Arabica naik ke harga tertinggi 4,5 tahun, dan harga kopi Robusta naik ke harga tertinggi 2,5 tahun, di mana harga kopi mengalami kenaikan karena adanya cuaca kering yang mendukung produksi dan distribusi dari kopi itu sendiri. Lalu selanjutnya kita melihat ada kakao yang mengalami penurunan ke harga terendah 3 minggu terakhir, yang dipengaruhi oleh melimpahnya persediaan kakao membuat harga mengalami penurunan. Begitu. Mas Afwan, spesifik untuk komoditas emas, seperti apa pergerakan harga emas menanti sinyal The Fed? Apakah masih akan bertahan di atas 1.900? Ya, sampai sore hari ini emas masih bergerak turun di bawah 1.900, terkoreksi, di mana ini juga dipengaruhi oleh investor yang mempertimbangkan komentar terbaru dari The Fed untuk petunjuk tentang kerangka waktu potensial untuk stimulus tapering. Secara terpisah juga pada hari Rabu malam itu The Fed merilis Beige Book yang menunjukkan laju pemulihan Amerika Serikat agak meningkat dalam 2 bulan terakhir, memicu tekanan harga karena bisnis bersaing dengan kelangkaan pekerja dan kenaikan biaya. Untuk emas sendiri diperkirakan kedepannya masih akan stabil di atas 1.900 di tengah meningkatnya permintaan aset safe haven dibantu oleh tanda-tanda percepatan harga konsumen dan risiko pemulihan ekonomi yang tidak merata. Sambil kita juga menunggu data laporan non-farm payroll Amerika pada Jumat untuk data bulan Mei sebagai petunjuk lebih lanjut tentang kekuatan pasar tenaga kerja dan apakah pertumbuhan akan memacu inflasi yang dapat mendorong pemerintah dan bank sentral untuk mengurangi stimulusnya. Gitu. Bagaimana dengan arah penguatan harga Olein dengan adanya sentimen lockdown dan juga harga minyak dunia? Ya, tentunya dengan adanya sentimen lockdown selama 2 minggu di Malaysia bisa membatasi penguatan harga Olein. Apalagi ditambah dengan turunnya ekspor di bulan Mei karena permintaan yang mulai berkurang. Tetapi hal tersebut terlihat tidak terlalu berpengaruh terhadap penguatan harga Olein, di mana harga Olein sendiri menguat sejak awal bulan Juni yang dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor kenaikan harga minyak mentah dunia, dan yang kedua, faktor kenaikan harga minyak kedelai yang mendongkrak kenaikan harga Olein. Jadi untuk kedepannya diperkirakan Olein masih berpotensi akan tetap menguat. Kemudian terkait dengan peluang kopi dengan menggeliatnya aktivitas ekonomi, seperti apa Anda melihatnya? Ya, dengan mulai normalnya aktivitas kehidupan masyarakat di tengah program vaksinasi yang sudah mulai berjalan, membuat aktivitas ekonomi yang terjadi saat ini sudah mulai berangsur membaik, dan perekonomian global juga sudah mulai membaik di tengah wabah pandemi COVID-19 yang kembali mengganas. Tapi dengan kita melihat sisi positifnya, dengan menggeliatnya aktivitas perekonomian, masyarakat membuat pemerintahan kopi juga mengalami peningkatan, dan hal tersebut membuat harga kopi juga mengalami kenaikan. Selain itu, kenaikan harga kopi juga didukung oleh faktor produksi dan distribusi yang baik, sehingga diperkirakan kopi ke depannya masih akan menjadi pilihan yang baik untuk kita perhatikan. Rekomendasi safe haven dengan menguatnya pasar ekuitas dan juga obligasi Amerika Serikat, Mas Afwan? Ya, untuk safe haven yang terbaik untuk saat ini, itu emas masih menjadi pilihan safe haven yang terbaik karena
emas memiliki nilai yang cukup stabil dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selain itu juga emas bisa menjadi sebagai aset lindung nilai atau hedging yang baik. Jadi menurut saya pilihan terbaik untuk safe haven saat ini adalah dengan menyimpan emas untuk kedepannya. Bagaimana dengan proyeksi pergerakan harga komoditas pekan depan, Mas Afwan? Seperti apa saran Anda bagi pelaku pasar? Ya, untuk komoditas pekan depan diberikan masih cukup bervariatif, di mana kita lihat emas masih menarik untuk kita perhatikan, walaupun saat ini terjadi koreksi. Tetapi untuk jangka menengah dan jangka panjang, emas masih berpotensi mengalami kenaikan, di mana akan mencoba kembali menuju harga tertinggi di atas 2.000 per troy ounce-nya untuk jangka panjangnya. Jadi dan untuk pelaku pasar disarankan tetap memperhatikan pergerakan harga dengan memperhatikan support dan resistennya. Selain itu juga tetap selalu update berita terbaru yang bisa mempengaruhi pergerakan komoditas serta mengelola risiko dengan baik dan benar. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Pemirsa, demikian Afwan Arif, analis Finex Berjangka.